Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, welcome back my students to our English class today. So selamat bergabung ya semuanya kembali di kelas Bahasa Inggris Miss Isi minggu ini. Sebelum melanjutkan, Miss mengingatkan kamu untuk mengatur kembali resolusi videonya ya menjadi 240 piksel sampai 360 piksel sehingga tulisan yang muncul di layar kamu akan terlihat lebih jelas. Jika kamu tidak bisa mengaturnya, minta bantuan orang tua dan kakak di rumah ya. Atau menghubungi Miss Isti langsung juga boleh, oke? Nah, sekarang kita langsung masuk ke videonya. Nah, begini, ini adalah materi minggu kedua kita dan ini adalah kelanjutan dari minggu lalu, masih tentang present perfect tense. Ya, di sini Miss Isti menjelaskan nanti ada percakapan dan beberapa tugas. Jadi, perhatikan dengan baik dan tonton videonya sampai selesai. Oke. Ya. So, do you remember? Masih ingat materi kemarin? Ada beberapa gambar di sini. Yap. Mereka sedang menonton ya. So, kalimatnya seperti ini. I have seen the movie, so I know the story. Ya, masih ingat? Have di sini bukan berarti punya atau memiliki ya, tapi telah atau sudah. I have seen the movie berarti saya sudah menonton videonya, saya sudah melihat filmnya. Jadi saya mengetahui ceritanya gitu. Berikutnya gambar ini ada anak yang sedang murung. My bike has broken down 3 times this week. Oh, sepeda saya sudah rusak sebanyak 3 kali minggu ini. Jadi saat ini dia tidak bisa menggunakan sepedanya ya. Nah, baiklah. Mereka sedang membaca novel sepertinya. This is, have you read the novel yet? Have you read the novel yet? Ya. Apakah kamu sudah membaca novelnya? Apakah kamu sudah membaca novelnya? Ingat, di sini berkaitan dengan kata sudah, telah ya atau belum. Nah, ini dia fungsinya. Di sini kamu boleh sambil mencatat di buku tulis bahasa Inggris sehingga kamu bisa memahami dan nanti bisa untuk belajar kelanjutannya ya. So, when do we use present perfect tense? Kapan sih kita menggunakan present perfect tense di dalam komunikasi sehari-hari? Kapan ya? Nah, gini. Present perfect tense kita gunakan saat kita mengungkapkan tindakan ya atau kejadian yang telah atau belum terjadi, tapi tidak dikaitkan dengan waktu terjadinya secara tepat gitu. Ya, tidak dikaitkan dengan waktu yang terjadinya yang model tepat waktunya. Contoh seperti ini. I met my teacher at 7 AM this morning. 7 AM, perhatikan di situ ada tulisan 7 pagi, jam 7 pagi. Ini merupakan waktu yang tepat. Ya, ada angka 7 pagi. Ya, di situ. Maka ini bukan kalimat present perfect tense ya. Di pembandingnya ini. I have met my teacher since I arrived at my class. Oh, saya sudah menemui guru saya sejak tadi saya tiba di kelas. Saya sudah bertemu dengan guru saya sejak saya. Nah, mungkin dia saat ini sedang berbicara atau sedang berdiskusi dengan gurunya. Lalu, I have met my teacher for about 3 hours. Saya sudah bertemu dengan guru saya selama 3 jam. Dan sekarang saya masih berbicara seperti itu dengan guru saya. Jadi masih ada tuh dampak yang dirasakan dari kejadian sebelumnya. Ya, masih ada kejadian berikutnya yang dirasakan dari kejadian sebelumnya. Nah, ini bukan kalimat present perfect tense, ini merupakan kalimatnya, ini juga merupakan present perfect tense ya. Di situ ada kata since dan for yang menandakan kebanyakan muncul di kalimat present perfect tense. Since artinya sejak, for artinya selama. Ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan kalimat past tense ya. Dan ini present perfect, ini juga present perfect ya. Ini juga yang membedakan antara past tense sama perfect tense ya. Past tense itu lebih tepat waktunya ya, dan sudah mereka mengungkapkan hanya untuk mengungkapkan saja, tidak ada dampak yang dirasakan saat ini. Berbeda dengan present perfect tense yang mungkin dampaknya masih dirasakan. Contoh lain seperti ini. I have lunch and right now I am full. Saya sudah makan siang dan sekarang saya kenyang.
Nah, perasaan kenyang itu kan terjadi akibat dari dia makan siang tadi. Jadi masih ada dampaknya tuh di kejadian berikutnya. Nah, kejadian yang diungkapkan juga masih terkait dengan kondisi saat ini, ya. Dengan kata lain, akibat dari kejadian sebelumnya masih bisa kita rasakan saat ini dan masih bisa kita bicarakan, ya. Jadi bukan terkait dengan waktu yang tepat, ya, seperti past tense. Oke. Maka terkadang kalimat present perfect tense seringkali tidak berdiri sendiri, tetapi terkait dengan kalimat lain. Ya, seperti tadi, I have met my teacher. Saya sudah menemui guru saya sejak, since I arrived at my class. Sejak saya tadi tiba di kelas. Gitu. Sampai saat ini, mudah-mudahan kamu bisa memahami yang Miss maksud. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam percakapan. Ini menjadi tugas kalian nantinya, jadi perhatikan sebaik mungkin. Miss akan membacakan kalimatnya dan juga artinya ya. Perhatikan. Oke, di sini ada beberapa anak yang sedang berbicara tentang temannya yang bernama Riri, dan dia seorang anak yatim piatu, ya, dia orphan, seorang anak yatim piatu. Baiklah, kita mulai ya, dari mulai Siti. I think Riri is the most interesting orphan I have ever known. Menurut saya Riri itu anak yatim piatu yang sangat menarik ya, yang sangat baik, yang pernah saya kenal. She's not the oldest of all the children there. Dia juga bukan yang paling tertua di sana, but she's very mature. Tapi dia juga anak yang sangat dewasa. Unfortunately, sayangnya, I didn't have a chance to talk to her personally. Saya tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya secara pribadi. Can you tell me how she has come to the orphan home? Bisakah kamu menceritakan kepadaku bagaimana dia sudah datang atau sudah masuk ya ke dalam panti asuhan? Well, I don't know much about her either. Ya, saya juga kurang mengetahui tentangnya. Because I have met her only 3 times. Karena saya juga sudah menemuinya baru 3 kali. What I know is that she was an only child. Yang saya ketahui darinya adalah dia anak satu-satunya. Her father died when she was a baby and her mother 8 years ago. Ayahnya meninggal ketika dia masih bayi dan ibunya meninggal 8 tahun yang lalu. She's been. Nah, perhatikan di sini she's been. She's been adalah she has been, tapi disingkat menjadi she's been, ya. She's been an orphan for 8 years. Dia sudah menjadi anak yatim piatu selama 8 tahun. But she's lived in the orphanage for only 6 years now. Tapi dia sudah tinggal di panti asuhan selama 6 tahun sekarang. Why doesn't she live with her grandparents? Mengapa dia tidak tinggal dengan kakek neneknya? They both have passed away. Mereka juga sudah meninggal dunia. Her grandfather died even before she was born, and her grandmother died 6 years ago. Kakeknya meninggal bahkan sebelum dia lahir dan neneknya meninggal 6 tahun yang lalu. Nah, ini yang Miss garisi adalah kalimat-kalimat yang nantinya kamu harus tulis. Ini yang pertama, yang Miss garisi ini yang pertama. Ini kedua, ya. Ketiga, itu nyambung ya dari well sampai times. Ketiga. Lalu ini keempat ya, dari she's been sampai 6 years now. Lalu ini ke 5, they sampai away. Berikutnya ya, masih percakapannya. Does she not have any uncles or aunts to take care of her? Apakah dia tidak punya paman atau bibi untuk menjaga dia? She has an uncle, her mother's brother. Dia punya paman, kakak dari ibunya. 2 months after her grandmother's death, he sent Riri to the orphanage. 2 bulan setelah kematian neneknya,
Dia pamannya ya mengirim Riri ke panti asuhan. Why doesn't she live with him instead? Mengapa dia tidak tinggal bersama pamannya saja? No, his house is very small. Tidak, rumahnya sangat kecil. He's a scavenger. Dia juga seorang pemulung. And he has 5 children. Dan dia juga punya 5 anak. He has put Riri there so that she can get better care and she can also go to the good school. Dia sudah menempatkan Riri, ya, karena ada kata has ya, he has put. Dia sudah menempatkan Riri di sana. Jadi Riri bisa mendapatkan perawatan yang lebih baik dan dia juga bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik atau sekolah yang lebih baik. Ya. Does he often visit her? Apakah pamannya mengunjungi Riri? Apakah pamannya mengunjungi dia? Ya. Yes, her uncle and his family have visited her a lot of times. Ya, pamannya dan keluarganya sudah mengunjungi Riri berkali-kali, berulang kali. They have routinely visit her once a month. They routinely visit her once a month. Mereka secara rutin mengunjungi Riri sebulan sekali. It must be sad to be an orphan and live in an orphan home. Wah, pastinya sangat sedih menjadi seorang anak yatim piatu dan harus tinggal di panti asuhan. Nah, ini merupakan kalimat ke-6 ya. Ini ya nyambung ya dari he sampai school. Ini berikutnya her sampai times. Oke. Lanjut ke percakapannya. Okay. So, Riri is sad to be an orphan, but she's not a gloomy kid, you know. Riri memang merasa sedih menjadi seorang anak yatim piatu, tapi she is ya not gloomy kid, tapi dia bukan anak yang muram ya. As you see, she is a cheerful and friendly girl. Dia seperti yang kamu lihat, dia adalah anak yang sangat ceria dan baik hati ya. She has even shown her great care for other needy children like her. Dia bahkan sudah menunjukkan kepeduliannya kepada anak-anak lain yang membutuhkan seperti dia. Ya, what do you mean? Apa maksudmu? Early last year, awal tahun lalu, the orphanage started a charity group. Ya, panti asuhan memulai sebuah grup grup amal. It consists of all the orphans there who already sit in the senior and junior high school. Grup ini terdiri dari semua anak yatim piatu di sana yang sudah duduk di bangku sekolah SMP ya dan juga SMA dan juga SMP ya. She has participated very actively in the group's activities. Dia sudah berpartisipasi sangat aktif di dalam aktivitas grup itu. They have made handicraft and sold them. Mereka sudah membuat beberapa kerajinan tangan dan menjualnya. They have used the profit to help street children and poor families. Mereka sudah menggunakan keuntungan dari keuntungannya ya, mereka sudah menggunakan keuntungannya untuk membantu anak-anak jalanan dan juga keluarga yang tidak mampu. The program has run for almost 2 years now. Program ini sudah berjalan selama hampir 2 tahun sekarang. Ini dia kalimatnya. Oke, she sampai her nyambung ya. Kemudian she has participated sampai activities ya tadi ya. Yang ini they have made sampai sold them. Kemudian they have used sampai families dan the program has run sampai now, 2 years now. Begitu ya. Nah, lanjut lagi. Okay. Wow, that's amazing. I've never thought of that before. Wow, luar biasa.
Saya belum pernah. I have never, artinya saya belum pernah berpikir tentang itu sebelumnya. I thought that the kids in orphan homes were sad kids who needed our help. Saya berpikir bahwa anak-anak di panti asuhan itu adalah anak-anak yang sedih dan membutuhkan bantuan kita. But they help other people instead. Tapi malahan mereka membantu sesama. What have they done for street children? Apa yang mereka sudah lakukan untuk anak-anak di jalanan? They have done one thing for street children and one thing for poor families. Mereka sudah melakukan satu hal untuk anak-anak jalanan dan satu hal lagi untuk keluarga yang tidak mampu. To celebrate the 15th birthday of the orphanage, untuk merayakan 15 tahun ulang tahun yang ke-15 panti asuhan, they gave 30 street children 20,000 rupiah each. Mereka memberikan 20.000 rupiah kepada anak-anak jalanan, ya masing-masing 20.000 ya. Early this month, awal bulan ini, they went to some poor families in the neighborhood. Mereka mengunjungi beberapa keluarga yang tidak mampu di lingkungannya and gave each family a gift containing sugar, cooking oil, and rice, dan memberikan masing-masing keluarga sebuah hadiah yang berisi paket gula, minyak goreng, ya minyak sayur untuk memasak, dan nasi dan beras ya. Baiklah, itu. Ini merupakan kalimatnya. Yang pertama, I've never thought sampai before. Yang kedua, what have sampai children. Dan berikutnya, they sampai poor families. Nah, kamu gabung nanti dari awal sampai akhir ya. Nah, ini merupakan tugas kalian. Yang pertama adalah tulislah kembali seluruh percakapan yang telah kita bahas. Tulis kembali semuanya, tapi bukan tidak artinya ya. Tulis saja semua percakapannya sampai selesai. Nah, yang kedua baru ya gini. Tulislah kembali kalimat-kalimat yang menggunakan bentuk makna kalimat present perfect tense. Semuanya ada 15 kalimat beserta artinya. 15 kalimat itu adalah kalimat-kalimat yang sudah Miss beri garis bawah sebelumnya. Oke, semuanya ada 15 dan kamu tulis artinya. Contohnya seperti ini. Nah, yang pertama kan I think Riri is the most interesting orphan I have ever known. Oke. Kamu boleh garis bawahi bentuk kalimat present perfect tense-nya. Lalu kamu beri artinya. Meaning, menurut saya Riri adalah anak yatim piatu yang paling menarik yang pernah saya kenal. Semua artinya sudah Miss jelaskan di dalam percakapan, kamu tinggal dengarkan, kamu telaah, lalu kamu tulis ya. Berikutnya nomor 2, kemudian artinya ya, kamu cari sendiri dalam percakapan tadi ada Miss sebutkan. Yang ketiga, artinya lalu seterusnya. Oke, jadi ada 2 ya tugasnya. Yang pertama, kamu tulis kembali percakapan sampai selesai. Yang kedua, kamu cari 15 kalimat yang tadi Miss garis bawahi, lalu buat seperti contoh ini. Tulis kalimatnya, lalu artinya. Semuanya ada 15 kalimat. Semuanya dikumpulkan menggunakan buku bahasa Inggris. Kamu tulis pakai pulpen boleh, pensil boleh. Kamu kumpulkan di Google Classroom. Nah, Oke, sampai saat ini sudah cukup materinya. Jika ada pertanyaan, kamu boleh menghubungi Miss lebih lanjut ya. Oke, thank you for watching and have fun for learning. Keep your body healthy. Tetap sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.